Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini banyak yang mendukung, mengatakan kalau Bapak Aing, tapi banyak juga yang mulai was-was, terutama para pembenci Jokowi dan orang-orang yang merasa tertipu dengan sepak terjang Mulyono. Mereka merasa ini adalah sebuah skenario yang akan sama, narasi yang sama, dan mereka khawatir will be the next Mulyono. Apakah betul? Mari kita akan bahas. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti ada tanda-tanda apa dengan popularitas Kang Deddy Mulyadi yang semakin melejit ini. Gaya kepemimpinannya yang mengingatkan kita pada Ahok, lalu kebersahajaan dan kedekatannya dengan masyarakat yang juga membuat kita terkenang akan Jokowi di awal karirnya, membuat banyak orang yang mulai berharap tapi juga banyak yang was-was. Kalian ada di mana? Simak sampai selesai, dan mengapa kalian harus juga ikut waspada atau tidak? Mari kita bahas. Setelah Mulyono terbitlah Mulyadi. Banyak yang bilang kayak gitu. Tempo yang pertama aku bilang gitu. Tempo udah pasti arahnya memang ke sana. Cuman maksudnya kalau kita bilang ya, track record dari Kang Deddy Mulyadi atau Kang Demul lah biasa disebut oleh masyarakat, agaknya memang sedikit banyak menarik perhatian masyarakat karena beliau ini eksentrik, gerak cepat, menerima keluhan-keluhan masyarakat, hingga banyak orang juga yang menghubungkan beliau ini akan menjadi next Jokowi. Bisa jadi Jokowi jilid 2 yang juga akan mengecewakan rakyat seperti sekarang ini. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Yang pertama, mengecewakan rakyat itu rakyat yang kalau saya kira belum bisa menemukan esensinya, dan itu jumlahnya cuma sedikit yang ada di sini. Jadi kalau menurut saya, Jokowi buat saya nggak mengecewakan. Apa yang dilakukan memang apa yang harus dilakukan. Dia pun mungkin nggak suka akan apa yang dia lakukan, tapi dia terpaksa melakukannya. Tapi itu ada di konten yang lainnya, dan banyak konten saya yang lain. Tapi di sini saya ingin memberikan kesempatan untuk kalian semua yang nggak punya paket data dan mungkin kalian nggak bisa mengikuti sampai selesai. Intinya di sini adalah satu. Masyarakat Indonesia itu butuh seorang pemimpin yang bisa menjadi simbolisasi dari, kalau dilihat dari perawakannya, itu perawakan mereka, orang kampung, wajahnya biasa-biasa aja, nggak tegap atau wajahnya kayak ganteng kayak Pak Prabowo seperti itu, dan mereka ini tapi tetap butuh orang yang mau melakukan sesuatu, tapi sesuatunya ini tuh nggak seperti keseharian. Jadi kalau orang Indonesia tuh kan wajahnya biasa-biasa aja, tapi mereka ini suka kalau ditanya, gimana besok kita janjian jadi ketemu atau nggak? Lihat besok ya. Atau misalkan, jadi Bapak setuju atau enggak? Saya pikirkan ya. Mereka nggak suka. Merekanya suka pejabat yang langsung AA, BB. Dan maunya instan sekarang juga. Maka boleh saya katakan bahwa hal seperti ini mungkin ada dalam paket-paket yang ada di Pak Jokowi, Ahok, dan Deddy Mulyadi. Pak Jokowi terlihat kelemar-kelemar, dia juga terlihat orangnya itu, ya pokoknya terlihat nggak capable ya. Tapi ternyata beberapa hal yang bersifat diplomasi terhadap kekuatan asing, beliau ini lebih berani untuk menentang dibandingkan presiden pendahulunya. Tapi kembali lagi di sini, simbolisasi ini memang perlu, tapi kapabilitas itu juga diperlukan. Nah, akhirnya kita akan selalu berjumpa dengan pertentangan atau paradoks. Ya, dua hal yang kita harus akhirnya memilih karena belum ketemu satu pemimpin yang memiliki keduanya ini tadi. Satu adalah yang secara simbolitas ini mumpuni seperti Ahok, Jokowi, dan KDM. Tapi secara kualitas kita butuh juga pemimpin yang misalkan secerdas Anies Baswedan, atau misalkan selurus Pak Mahfud MD. Nah seperti itu. Dan kita memang sedang mencari, terus mencari, tapi karena kita nggak bisa ketemu ya, akhirnya mungkin mengkombinasikan kedua kekuatan ini. Sebenarnya adalah cara yang terbaik agar kita bisa mendapatkan efek yang paripurna. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
Dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Tapi sebelumnya pun Guru Gembul pernah membahas hal ini ya, dimana menurut Guru Gembul Jokowi yang hari ini kita lihat dan pun banyak orang yang, sebagian orang yang tidak menyukai atau mungkin kecewa dengan Pak Jokowi ini adalah domino effect dari awalnya Pak Jokowi ini tuh benar-benar moncer karirnya, banyak dipuja-puja, tidak ada kritik masuk ke dalam diri dia. Makanya tuh Pak Jokowi di hari ini banyak mengecewakan gitu. Kalau kita bilang banyak berdampak kurang baik juga untuk negara Indonesia. Yang mana Kang Deddy Mulyadi ini timbulnya sama seperti Pak Jokowi dan bisa saja beliau ini tidak dapat kritik, terlalu banyak disanjung dan pada akhirnya menjadi sosok Pak Jokowi yang kedua. Betul, kalau seandainya itu tuduhannya. Karena saya tidak bisa mengatakan Pak Jokowi juga tidak seperti itu. Walaupun saya tetap dalam pendapat saya bahwa Pak Jokowi saat ini melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak sukai, tapi harus dilakukan. Oke, kita simpan itu. Nah, mengetahui bahwa seseorang akhirnya berubah karena apa yang dia rubah. Ya, ngerti ya tadi? Itu kata-kata yang dalam loh. Berubah karena apa yang dia rubah. Jadi, seseorang berusaha untuk merubah dengan menjadi seorang pemimpin, tapi ternyata dia akhirnya menjadi seseorang yang dia juga nggak mengira karena itu diharuskan. Dan itu adalah sesuatu yang dia harus lakukan agar dia bisa merubah orang-orang di sekitarnya. Maka kalau saya kira ini satu hal yang pasti akan terjadi. Tinggal kita sebagai orang yang dipimpin ini tadi, satu tentu saja mengingatkan, mengawasi, dan juga ya harus tetap mengetahui bahwa dia ini adalah orang yang merupakan pemegang mandat yang akhirnya memimpin karena kita pilih di negara demokrasi seperti Indonesia. Jadi kalau ternyata Guru Gembul mengatakan seseorang ini nanti akan berubah, Pak Mahfud MD pun saya yakin kalau dia jadi wakil presiden, dia pasti akan lebih tolerir. Dia pasti akan lebih mengetahui kondisi di lapangan itu ternyata berbeda dengan apa yang difikirkannya. Tapi bagaimana menjaga perubahannya ini agar tidak terlalu jauh dan memilih perubahan yang tetap berpihak kepada masyarakat dan juga keadilan, ini yang paling penting. Oke, tapi apakah benar kalau misalnya masyarakat mengasumsikan kualitas atau mungkin kapasitas dari seorang KDM ini sudah menyamai Pak Jokowi? Saya kira kalau KDM disamakan dengan Pak Jokowi, bahkan saya pengen bilang kalau ini mungkin sesuatu yang nggak populis ya, apa yang saya akan katakan ini. KDM itu upgrade-nya dari Pak Jokowi. Loh, kenapa kok seperti itu? Pak Jokowi dulu itu dibentuk, dan yang membentuk kita tahu. Salah satunya adalah Opung. Semua yang dilakukannya ini sepertinya memang nggak seluruhnya itu adalah Pak Jokowi. Ada coaching di sana kalau menurut saya. Nah, saya menilai bahwa apa yang terjadi dengan KDM ini sesuatu yang sifatnya itu aslinya dia ya seperti itu. Mungkin kayak Ahok kalau saya kira. Jadi kalau nanti seandainya KDM ini bisa menjadi seorang pemimpin, kita akan melihat pemimpin yang akan dicintai oleh rakyatnya. Walaupun kita pasti akan mempertanyakan kapabilitas teknis yang dia miliki jika harus berhadapan dengan pesaing lain di misalkan kursi kepemimpinan yang lebih tinggi, menteri, presidensial, dan sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa melepaskan juga ya, sosok Pak Jokowi ini naik pesat itu dengan salah satunya dengan didikan atau mungkin coaching dari tangan Opung Luhut. Ya. Tapi KDM ini kan tidak ada coaching dan kemungkinan besar juga beliau ini apa bahasanya ya? Nggak ada orang yang di belakang dia juga. Maksudnya yang mungkin mendorong atau gimana. Bukankah ini justru akan bisa jadi versi yang lebih baik daripada Pak Jokowi nantinya? Atau mungkin menjadi versi yang lebih buruk? Karena kan bisa aja beliau blunder. Nah, tujuan dari konten ini adalah jika KDM ini nonton, dia itu perlu seorang tandem, yang seorang militer juga seperti Pak Jokowi. Agar apa yang dilakukannya? Ini sesakti Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini bisa tetap melakukan apa yang dilakukannya menjadi Jokowi yang simbolik. Itu karena ada Opung Luhut. KDM kalau nggak ketemu Opung Luhut atau orang yang seperti dia, ini akan berakhir seperti Kang yang sebelumnya. Yang saya yakin sepertinya kalaupun ini terjadi, ini adalah jebakan politik yang ya kita tahu pasti terjadi untuk ya banyak politikus. Selain itu juga kalau kita bilang ya, KDM ini dimiripkan oleh Pak Jokowi karena kerap kali membuat keputusan yang kontroversial dan kontroversial. Populis, yeah. Kalau populis ya saya pikir mungkin kontroversial terlebih dahulu. Terus kemudian mendapatkan atensi dan like dari masyarakat, akhirnya beliau ini menjadi seseorang yang dibela. Sehingga semua yang diambil keputusannya, meskipun kadang-kadang ini itu bukan sesuatu yang populis, itu menjadi populis. Contohnya yaitu tadi mengirim anak muda ke barak. Kalau itu tidak dilakukan oleh KDM, tapi dilakukan oleh gubernur lain,
pasti akan jadi malapetaka. Coba saat itu dilakukan oleh misalkan Jokowi, itu akan beda cerita. Tapi saat itu dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, itu terus kemudian menjadi sebuah populisme karena orang-orang sudah cinta, sudah bapak aing. Hal ini tentu saja nggak bisa dilepaskan dari konteks waktu. Kalau ini dilakukan sebelumnya pun juga akan terjadi pertentangan. Maka saya kira beliau ini memang seorang gubernur kota dan karena tahu menciptakan sesuatu kapan, memviralkan itu kapan, dan memonetisasi dalam artian agar ini bisa menghasilkan sebuah dampak finansial, tidak kepada dirinya ya, tetapi kepada orang-orang di sekitarnya itu kapan. Oke. Nah, Kang Deddy Mulyadi kan juga kalau kita bilang ya banyak kontroversi termasuk yang kemarin itu sempat vasektomi. Terus habis itu beliau juga bertindak cepat demi masyarakat. Tapi banyak orang juga yang menduga bahwasanya itu hanya pencitraan di depan kamera saja. Nah, tapi pencitraannya kan pencitraan lebih mirip ke Ahok daripada ke Jokowi. Dia lebih berani melawan arus. Kalau Pak Jokowi kan tidak pernah berkonflik. Nah, tapi kalau dia ini lebih mirip ke Ahok, tapi Muslim dan bukan Chinese. Nah, ini yang kemudian menjadi nilai lebih dari si KDM ini tadi di mata warga Indonesia yang memang masih perlu sebuah pemimpin yang harus, ya itu tadi, bukan Chinese dan Islam gitu. Jadi kalau saya lihat di sini, dia berpeluang sekali untuk menjadi the next Mulyono atau the next Jokowi ini tadi. Dan ini sesuatu yang tetap positif kalau buat saya, asalkan tetap dikontrol tadi itu. Tetapi mungkin jika nanti dia itu harus nyalon lagi di 2029, saya pikir dia pasti nggak akan ke presidensial. Terdekat presidensial mungkin akan di 2035. Dan saya pikir KDM akan lebih bijaksana menjadi wakil presiden, bukan menjadi presiden. Karena untuk menjadi presiden kita butuh wajah Indonesia. Kita butuh seseorang untuk didisplay atau ditampilkan. Dan ini sebenarnya ada di sosok seperti Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan, dan orang-orang yang mungkin akan lebih memiliki satu international presence yang akan lebih bagus. Yang maksudnya nggak Indonesia untuk perwujudan dari Kang Deddy ini apa yang Mas Den maksud? Saya belum kebayang kalau Kang Deddy harus speech menggunakan bahasa Inggris. Atau dia harus menggunakan manner ya khas Sundanya yang itu saya pikir merakyat sekali saat menjadi gubernur ya. Di satu jamuan internasional seperti itu. Tapi beliau tentu saja memiliki waktu yang cukup untuk dia ini mengasah hal itu tadi. Tapi kecintaan masyarakat dan masuknya dia di saat orang-orang ini merindukan sosok Jokowi yang dulu, ini saat yang tepat di mana Kang Deddy Mulyadi memang mulai mendapatkan hati di masyarakat. Bahkan tidak hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia. Banyak mengatakan, udah Kang Deddy kalau nggak disetujui atau nggak didukung oleh rakyatnya, pindahin bawa aja ke Maluku misalkan, atau ke Kalimantan. Ada yang mengatakan hal seperti itu. Kebanyakan memang Indonesia Timur ya. Tapi apa salahnya dari keputusan-keputusan atau mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kang Deddy Mulyadi yang selalu berbau populis? Karena banyak orang yang menentang, justru maksudnya banyak pengkritik yang bilang enggak, dia terlalu populis gitu, dan itu akan berbahaya nantinya. Populis itu mengandung sebuah, apa ya, kalau kita bilang itu retribusi. Ada harga yang harus dibayar. Jadi misalkan kalau populisme dalam keputusan pemerintahan itu seperti mempertahankan harga bensin atau malah menurunkannya. Atau menaikkan UMR. Yang tentu saja menaikkan UMR otomatis seperti mengusir investor asing. Kalau kita menaikkan subsidi BBM, otomatis di sini ya negara akan boncos dan ya kita harus menutupi ini dari kantong yang lainnya. Maka ketakutannya di sini adalah saat beliau melakukan sebuah kebijakan populis yang memangkas atau memapras banyak hal. Ini akan menimbulkan friksi dan juga sebuah luka atau pertentangan di hal-hal yang sudah terbiasa terjadi. Seperti kita tahu bahwa keributan yang melibatkan ormas yang kali ini muncul, ini pun sesuatu yang juga digagas oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi ini sesuatu yang memang akhirnya harus saya kira memang harus diperhatikan dengan lebih lanjut lagi, tetapi ini memang harus diangkat. Maka saya kira Kang Deddy ini harusnya tiap bulan memiliki daftar apa saja hal-hal yang harus diangkat dalam yaitu tadi kebutuhan-kebutuhan yang harus memerlukan sebuah pembenahan yang selama ini kita kira itu nggak dibenahi oleh pemerintahan yang sebelumnya. Pertanyaan ini rada terlalu jauh, cuman kalau kita berandai-andai di mana sosok Deddy Mulyadi ini sosok yang begitu dicintai oleh masyarakat. Tapi kalau kita lihat juga secara politis, beliau ini menapaki tangga politiknya dengan secara teratur dan benar. Nggak loncat-loncat ya. Apalagi jika beliau ini menyelesaikan masa jabatannya yang ini sebagai gubernur, terus nanti mungkin akan melonjak jadi menteri dulu atau mungkin jadi wakil presiden dulu, nggak langsung ke presiden. Berarti itu akan menguatkan posisinya dia di saat dia nanti mencalonkan diri menjadi presiden. Saya kira kalau menjadi presiden sesuatu yang harus ya tadi itu. Dia di Gerindra ya sekarang ya. Wah,
Sebelumnya Golkar kan. Iya sebelumnya Golkar benar. Nah, Sekarang di Gerindra nggak tahu. Kalau Gerindra tentu saja kan harus menunggu Pak Prabowo ini lengser di 2035. Dan kalau dia harus menapaki menjadi presiden, saya tidak berani memastikan apakah di tahun itu sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ini memang sosok yang akan populer. Karena kita tahu sosial media pasti akan lebih gila lagi. AI pasti akan lebih luar biasa lagi. Kalau kemarin saja Gibran itu saja bisa menjadi wakil presiden, saya nggak kebayang nanti mungkin bisa saja muncul orang dari Indonesia Timur dengan logat Indonesia Timurnya, tapi dia cerdas, dia mahir berbahasa Inggris, terus kemudian dia juga seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa dan bisa saja kalau Gibran ini umur 33, saat ini anak ini baru lulus SMA sekarang. Betul dong? Ini sangat bisa terjadi. Maka saya akan merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi ini saat ini lebih baik fokus kepada Jawa Barat. Dan kalaupun beliau nanti ingin menapaki yang lebih tinggi, saya pikir menteri itu yang tertinggi. Kalau menjadi presiden, wakil presiden, maka harus ada perubahan dari dirinya. Yang sekarang ini saya kira fit dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat saat ini, tapi belum tentu akan fit dengan kebutuhan masyarakat berarti 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi itu artinya sudah 2 generasi akan berganti. Banyak juga netizen yang memprediksi atau mungkin meramalkan bahwasanya Kang Deddy ini mungkin setelah dari Gubernur Jawa Barat ini akan melalui atau mungkin memiliki target karir seperti Kang Emil sebelumnya yang ingin menjadi Gubernur Jakarta dulu dan baru menapaki tangga karir lebih tinggi lagi gitu sebagai politisi. Menurut Mas Den, bisa nggak sih mungkin pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini mungkin itu yang akan terjadi dan ini akan terjadi. Deddy Mulyadi sepertinya akan berkontestasi di Pilkada DKI di 2029 nanti. Beliau memang mengatakan ingin memimpin Jawa Barat lagi. Tapi tentu saja dalam politik sama seperti berkendara di kota Jakarta. Kalau kita kasih sen ke kiri atau ke kanan, orang yang mengantri di belakang kita pasti nggak akan mau kasih jalan. Maka jangan pernah mengatakan tujuan kalian yang sebenarnya. Apakah kalian sependapat? Dan kira-kira apakah pantas Kang Deddy ini menjadi Gubernur Jakarta? Kalau saya pikir mungkin seseorang yang dengan karakter Sunda seperti beliau, tapi Sundanya ini Sunda yang kalau orang di Jawa Timur itu Jawa Timurnya Jawa Timur Utara atau Jawa Timur yang timur banget gitu, yang benar-benar bukan Mataraman yang benar-benar AA atau BB, ini lebih cocok untuk memimpin metropolitan seperti kota Jakarta. Kita tahu bahwa Mas Pram ini seorang Jawa yang ya kita tahu pemimpin Jawa pada dasarnya yang seperti era-era Orde Baru dan juga kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak SBY. Orang-orang yang pandai untuk berdiplomasi, tapi mereka ini sulit untuk menunjukkan ketegasan yang memang diperlukan dalam komunikasi sosial media seperti sekarang ini. Teruskan pendapat kalian, terima kasih, dan sampai jumpa.